Menegangkan, Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo dikabarkan diperiksa penyidik Mabes Polri siang tadi atas laporan polisi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di mana telah menghadirkan Hotman Paris sebagai saksi dan telah diperiksa oleh penyidik Mabes Polri belum lama ini. Seperti apa pula keterangan Rasman dan Firdaus terkait tujuan kedatangan mereka di Mabes Polri hari ini? Benarkah ada kaitannya dengan kasus keduanya dilaporkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait kisru yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum lama ini, di mana Firdaus sampai berdiri di atas meja pengadilan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger kisru di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam persidangan atas terdakwa Rasman Arif Nasution dengan agenda mendengarkan keterangan saksi korban alias saksi pelapor Hotman Paris Hutapea yang berujung dilaporkannya Rasman Arif Nasution, Firdaus Oiwobo yang ketika itu melakukan aksi naik ke atas meja dan kawan-kawannya ke Mabes Polri oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berujung pada proses hukum serius atas Rasman dan kawan-kawan yang kabarnya dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang KUH Pidana. Pasca Hotman Paris diperiksa sebagai saksi sebelumnya, giliran hari ini Rabu tanggal 26 Februari 2025, Rasman dan Firdaus Oiwobo yang terlihat mendatangi Mabes Polri. Benarkah keduanya diperiksa penyidik sebagai saksi terlapor? Hari ini saya bersama dengan Adinda Firdaus Oiwobo akan memenuhi panggilan dari Subdit 1 Dit Tipidum Bareskrim Mabes Polri untuk dimintai keterangan atau undangan interview dan atau undangan klarifikasi terkait dengan laporan polisi yang dilakukan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Karena ada undangan klarifikasi kedua, maka sesuai dengan surat kita datang hari ini dan tepat waktu. Bang Rasman, yang perlu saya tegaskan di sini adalah terhadap peristiwa yang pernah terjadi di PN Utara, Bang Rasman beserta kami organisasi telah meminta maaf kepada Ketua Mahkamah Agung, kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya jelas kami telah mengajukan permohonan maaf baik itu tertulis maupun lisan. Jelas kita telah melakukan, artinya negara hadir ketika seseorang mungkin seperti Bang Rasman memberikan kritik, harusnya negara bisa mengambil sikap dengan artinya menerima kritik tersebut. Itu kritik loh. Ya, itu artinya apa yang dilakukan oleh Bang Rasman itu merupakan kritik. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kritik harusnya tidak dapat dihukum, apalagi dipidanakan. Penyidiknya pun sangat profesional, mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan sesuai substansi apa yang dilaporkan. Jadi kami dalam berita acara pemeriksaan ada 25 poin, tapi intinya dalam berita acara pemeriksaan tersebut hanya fokus kepada kejadian apa yang terjadi di persidangan di PN Jakarta Utara. Jadi selebihnya itu kita tidak ada hal-hal lain, dikarenakan klien kami ini hanya dalam bentuk berita acara interview sebagai saksi dalam pasal 335, 217. Jadi kami berterima kasih kepada Bareskrim, Bapak Kapolri khususnya, berikut tadi Bapak Kasubdit langsung mengecek langsung dalam pemeriksaan. Jadi kita dalam hari ini kuasa hukum maupun klien kami mengucapkan terima kasih. Nasib Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo atas laporan pidana dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara
justru membuat pernyataan permintaan maaf baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, termasuk hakim dan majelis hakim, bahkan panitranya, juga kepada Mahkamah Agung. Lantas seperti apa langkah Rasman dan Firdaus menindaklanjuti laporan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas keduanya di Mabes Polri? Tapi hari ini saya diperiksa, tidak merasa diperiksa. Malah saya bilang, Bang, kalau dibantah saya tidur sekalian nih, Bang. Ketawa mereka. Paling nggak ketawa, karena saya saking benar-benar humanisnya Mabes Polri dalam pemeriksaan. Dan alhamdulillah hari ini juga saya diperiksa atas laporannya Bapak Ketua Pengadilan. Ya, saya juga terima kasih kepada Ketua Pengadilan. Ya, sekali lagi saya meminta maaf berkali-kali atas kekeliruan saya sebagai kuasa hukum Pak Rasman. Saya minta maaf kepada Ketua Pengadilan, kepada Ibu Hakim juga, Ibu Sofia Tambunan. Memohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya, karena biar gimana laporan ini saya tidak menganggap laporan untuk menghukum saya atau menghina saya, tapi ini membuat pelajaran bagi saya agar saya ke depan lebih menghargai lagi persidangan, lebih menghargai lagi pengadilan. Walaupun ini secara spontan, ini bentuk daripada mungkin orang tuanya ya, orang tua kami Mahkamah Agung menegur kami sebagai pengacara, seperti itu. Walaupun di dalam 4 pilar korelasinya kami adalah penegak hukum sejajar dengan mereka, tapi kami di sini menganggap Mahkamah Agung adalah orang tua kami. Jadi atas laporannya Pak Ketua Pengadilan kami fine-fine aja, apapun hukumannya kami akan menerima. Ya, kami siap menerima hukuman sampai pembekuan pun saya tidak pernah protes lagi. Ya, karena saya anggap saya lagi ditegur oleh orang tua saya. Oh, jadi konsekuensinya ada pelaporan ya? Iya. Jadi bukan hanya pembekuan aja, pembekuan kan artinya kan kita nggak bisa beracara lagi beserta sumpah kita. Tapi konsekuensinya kita ada pelaporan seperti itu. Tidak bisa bersidang. Kalau batas waktu belum bisa ditentukan karena memang belum ada leg spesialis. Alhamdulillah pemeriksaan tadi sudah selesai dalam rangka klarifikasi atau undangan interview. Saya dan saudara Firdaus tadi sudah mengikuti pemeriksaan dan alhamdulillah semuanya berjalan baik. Dan secara jujur saya katakan bahwa ada nuansa berbeda, ada suasana yang berbeda, bahwa pemeriksaan ini sangat benar-benar baiknya, sangat terbangun suasana yang cair, bahkan penuh canda walaupun serius. Tentang pasal 335 KUHP, pasal 207 KUHP, pasal 217 KUHP, dan kaitannya dengan content of code itu sudah kami jelaskan secara runut dan rinci. Dan kami diperlihatkan video yang dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dilaporkan oleh Bapak Dr. Haji Ibrahim Alino SHM. Di video tersebut kami melihat hal yang biasa-biasa saja dan konteksnya seperti apa. Di samping tim hukum saya, para pakar hukum juga nanti akan diberi pendapat oleh ahli. Tapi prinsipnya sesungguhnya pemeriksaan hari ini apa yang sudah dibahas ya, kita semua Pak Rasman bisa menjawab dengan baik semua. Itu tidak ada yang terlewati, semuanya berjalan dengan baik dan saya yakin bahwa persoalan ini akan diselesaikan dengan baik. Artinya tim hukum akan bekerja dengan baik dan semua kelengkapan kita bersiap. Kita siap menghadapi apapun. Yang paling penting adalah bahwa apa yang ditemukan 217, 207, 335 baik, terima kasih. Silakan. Tidak ada kita melihat adanya kekerasan, adanya merusak dalam situasi atau lingkungan pengadilan tersebut. Kursi yang 3 itu tidak tergeser. Jadi bukan kita memaknai boleh deh semua orang punya pendapat dalam hukumnya. Namun di situ tidak ada melakukan contempt of court. Karena semua di situ berperan, di mana jaksa juga ada perannya.
ketika dia mengejar, semua sama-sama mengejar Bang Rasman, kemudian menyuruh Firdaus turun dan memberikan ultimatum dan kata-kata yang cukup inilah buat Firdaus untuk suruh turun. Firdaus segera turun. Dengan kejadian itu mayoritas dalam pertanyaan dari penyidik tadi, semua dilakukan tidak ada unsur sengaja, spontan. Pertanyaan 24 pertanyaan, dan kami juga setelah melihat video, apakah itu dari CCTV, apakah itu video resmi dari pengadilan, kok kayaknya dia unsurnya sulit untuk dikatakan bahwa kami melanggar di 3 pasal itu. Kalau pasal itu pasal biasa, maka tidak ada kaitannya dengan contempt of court. Tapi kalau dikatakan tidak akan contempt of court, maka perbuatan itu harusnya berada di ranah umum, di tempat umum gitu. Kami akan briefing nanti malam. Untuk hari ini sudah briefing kemarin malam. Nah, saya kerjanya sistematis. Nah, untuk besok kami akan hadir untuk pemeriksaan Hotman. Persoalannya Hotman sudah pulang nggak dari Singapura? Karena kan ada di situ dia buat caption bahwa lever hatinya itu bernanah. Sampai dia kutip beberapa penjelasan kedokteran. Ya kalau saya kan anak saya, istri saya kan orang kesehatan. Jadi saya kira Hotman butuh istirahat menurut saya. Tapi kalau dia merasa sudah sehat, ya kita tunggu saja besok. Karena Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea ketika diperiksa sebagai saksi di Mabes Polri baru-baru ini terkait laporan polisi yang dilayangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Rasman Arif Nasution, Firdaus Oiwobo, dan kawan-kawan terkait dengan kekisruhan yang terjadi di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum lama ini. Hotman Paris mengungkapkan sejumlah fakta yang mengejutkan. Di antaranya kasus di mana ia kini diperiksa sebagai saksi adalah kasus pertama dalam peradilan di Indonesia terkait penghinaan terhadap pengadilan, kegaduhan di pengadilan, dan perbuatan tidak menyenangkan. Karena itu menurut Hotman Paris tak pelak kalau kasus ini memiliki atensi yang besar dari masyarakat Indonesia dan para punggawa di bidang hukum serta berbagai instansi terkait. Atas dasar itu pula, maka Hotman Paris meyakini bahwa Rasman, Firdaus Oiwobo, dan kawan-kawannya akan menjadi tersangka dalam kasus ini. Lalu, seperti apa tanggapan Rasman Nasution dan Firdaus saat ini dengan keyakinan dari Hotman Paris yang sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi atas laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara? BAP saya sudah selesai hari ini, ada 25 pertanyaan. Yang dilaporkan adalah pasal 207, 217, dan 335 KUH pidana. Dan ada 4 nama yang disorot di BAP saya, yaitu 1, Rasman Nasution, 2, Firdaus, 3, yang juga mengucapkan kata-kata yang menimbulkan kehebohan, yaitu istrinya Rasman, namanya Ade siapa? Ade Suryani, dan juga kuasa hukumnya yang cewek yang mak-mak itu siapa? Elida Neti. Jadi ada 4 orang, Rasman, Firdaus, Elida Neti, dan Ade Suryani. Oke? Hal yang paling menyedihkan di sini dan yang sangat yang membuat perhatian khusus dari penyidik adalah semua kata-kata penghinaan, kata-kata kotor yang diucapkan terhadap majelis hakim dan pengadilan itu disiarkan secara live. Polri di Tipidum, kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia. Surat panggilan tersebut terkait dengan laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Rasman Nasution dan kawan-kawan terkait dugaan pelanggaran pasal 207, 217, dan 351 KUH pidana, yaitu tentang penghinaan terhadap pengadilan, menimbulkan kegaduhan di persidangan, dan perbuatan tidak menyenangkan. Ini adalah yaitu terkait dengan ucapan teriakan-teriakan dari Rasman di
dalam ruangan pengadilan yang mengatakan ke depan hakim, di meja hakim, sambil mukul-mukul meja mengatakan kepada hakim, koruptor, koruptor, koruptor. Dan juga adanya oknum pengacara junior yang mungkin masih jarang bersidang, yaitu Firdaus yang naik ke meja di persidangan dengan pakai jubah pengacara. Dan juga beberapa oknum, ada 2 ibu-ibu tuh yang mak-mak yang sudah tua tuh yang juga menimbulkan kegaduhan dan juga teriakan-teriakan dari istrinya Rasman. Itu kira-kira intinya. Ini sangat cepat atensinya. Saya yakin dalam waktu dekat Rasman dan Firdaus dan kawan-kawan akan jadi tersangka. Sebagai warga Indonesia menghimbau kepada Bapak Kapolri, karena ini tindakan pertama dalam sejarah peradilan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, di mana di depan hakim, depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini gaya Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Tapi yang paling fokus adalah kalau Rasman dan Firdaus ini tidak ditahan segera, ya, bagaimana pandangan rakyat Indonesia dan rakyat dunia terhadap hakim dan pengadilan kita sudah dihina begitu kasar dengan cara disiarkan live secara TikTok yang sudah dipersiapkan. Geger, Rasman dan Firdaus kabarnya diperiksa Mabes Polri atas laporan polisi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Lantas seperti apa pula sebelumnya Rasman menanggapi kesaksian Hotman Paris Hutapea di Mabes Polri hingga tanggapan Hotman Paris atas pengakuan Firdaus Oiwobo soal tambang uranium? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Perseteruan Hotman Paris Hutapea versus Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo rupanya masih terus bergulir panas. Sebelumnya, Hotman Paris menanggapi soal pengakuan Firdaus bahwa ia punya gunung di bilangan Parung, bahkan Firdaus lengkap menyodorkan bukti administratif kepemilikan dalam bentuk surat-surat, juga memiliki tambang uranium di kampung halamannya sebagai cucu Sultan Bima, dengan nilai yang ia klaim tidak sebanding dengan harta Hotman Paris saat ini. Menanggapi pengakuan Firdaus tersebut, Hotman Paris alih-alih mengakuinya, ia malah menyampaikan sindiran yang menohok kepada Firdaus dengan mengatakan tikus got di rumahnya saja tidak percaya kalau Firdaus orang kaya hingga memiliki tambang uranium. Dengan nada bercanda, Hotman Paris bahkan tidak mau meminta maaf kepada seterunya Rasman, kecuali Firdaus memberinya uranium sebanyak 700 ton. Hotman akan percaya perkataan Firdaus kalau ia punya segalanya seperti yang kini dimiliki Hotman Paris, ruko, mobil sport mewah, hingga punya banyak aspri cantik hingga villa mewah. Kalau untuk Rasman dari Hotman, lu kasih berlian lebih mahal dari berlian gua pun nggak akan minta maaf gua. Kalau gua dikasih bukit uranium 700 ton, gue mikir-mikir. Tikus di got saya aja nggak percaya. Jangankan gue, tikus di got saya nggak percaya bahwa dia punya uranium yang bisa menghidupi ratusan tahun dunia lagi. Ya, kalau memang dia bisa membiayai ratusan tahun, kenapa kantor dia di daerah di daerah apa itu? Udahlah. Gini aja deh, kalau kau memang bisa membiayai saja, saingan dulu beli Lamborghini kayak punya Hotman gitu loh. Ya. Dan punya aspri secantik-cantik aspri gua. Di sisi lain, Rasman Arif Nasution menanggapi santai keterangan Hotman Paris Hutapea sebagai saksi atas laporan polisi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara
atas Rasman dan kawan-kawan di Mabes Polri belum lama ini. Menurut Rasman, memang Hotman Paris harus menjadi saksi terkait laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut. Seakan hal itu bagi Rasman tidak masalah, karena ia menilai peran Hotman sebagai saksi dalam laporan polisi Ketua Pengadilan Jakarta Utara tersebut ranah yang berbeda dengan upayanya meminta maaf kepada beberapa lembaga negara dan juga dengan kasus yang dilaporkan Hotman Paris atas dirinya yang kini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di mana ia menjadi terdakwa. Di sisi lain, Rasman menegaskan bahwa dirinya sudah meminta maaf kepada berbagai instansi terkait atas sikap protesnya di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berujung kisruh belum lama ini yang dinilainya bukan contempt of court, melainkan constitutional complaint. Kalaupun kesaksian Hotman Paris berimplikasi hukum karena dirinya sudah membuat permintaan maaf, maka benarkah Rasman pun siap menerima semua resikonya? Itu kan ranah yang berbeda ya, permohonan maaf beda, kasus Hotman dengan saya beda, kasus laporan Pengadilan Negeri Jakarta Utara beda. Nah, nanti biar didalami oleh penyidik, nanti juga akan didalami oleh para pakar-pakar, dan biar dinilai. Jadi saya minta, kalau persoalan saya dan tim, ya kami itu kan dan kawan-kawan ya, apa yang kami lakukan itu adalah sebuah upaya sikap protes yang dalam pikiran kami itu adalah constitutional complaint, karena tidak ada barang yang dirusak di situ. Nah, begitu juga dengan misalnya posisi dari Nikita Mirzani melempar mic, lempar kertas, tidak dikenai, dan yang lain-lain. Artinya bahwa kami kita semua ingin melakukan perbaikan hukum. Kita tidak ingin ada benturan. Kalau kita mau benturan, pasti ada yang kita senggol badannya. Enggak, justru saya yang terdorong. Maka dengan tulus ikhlas kita datang. Nah, jadi silakan. Nah, Hotman bilang akan jadi ini, akan jadi itu. Silakan. Tapi satu yang kalian ingat. Kalau tindakan kami di pengadilan berimplikasi hukum bagi kami sebagai seorang lawyer profesional telah meminta maaf dengan resmi, terus dianggap juga sebuah pelanggaran, biar aja nggak apa-apa. Ya, dan kami kalau itu terfaktakan, kami akan terima. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.